Kemudian di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha walau anna rajulan amara imra'atahu an tanqula min jabalil ahmar ila jabalil aswad wa min jabalil aswad ila jabalil ahmar lakana nauluha at-taf'an. Ibunda Aisyah telah menceritakan bahwa Nabi telah bersabda, kata Nabi, kalaulah wanita itu boleh, kalaulah manusia itu, makhluk itu boleh sujud kepada manusia yang lain, kepada makhluk yang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Terus Nabi sampaikan, sekiranya seorang suami perintah istrinya untuk pindah dari gunung Ahmar kepada gunung Aswad, gunung yang berwarna merah dengan gunung yang berwarna hitam, suruh pindah dari gunung merah ke gunung hitam, atau dari dulu suruh pindah lagi dari gunung hitam ke gunung merah. Ya bisa juga kita katakan bahwasanya seorang istri diperintahkan oleh suami pindah dari Jakarta ke Bengkalis, dari Bengkalis ke Jakarta lagi. Walaupun macam itu disuruh asik pindah. Habis suaminya termutasi terus. Nah macam mana? Terus pindah, perintahkan istri. Dah, kita pindah. Baru sekejap pindah lagi, baru sekejap pindah lagi. Walaupun macam itu, tetaplah ia harus melakukannya. Maka wajib dia lakana nauluha antaf'ala. Maka hendaklah istri itu melakukannya. Kan tak nyaman sebetulnya. Sekejap tinggal dekat rumah nih, pindah lagi baulah. Nyaman tinggal sekejap baru tinggal di situ nyaman, pindah rumah nih. Kalau suami yang merintahkan, walaupun seperti itu keadaannya, susah seperti itu keadaannya, tetap ditaati perintah suami. Yang tak boleh itu adalah ketika suami merintahkan sujud di kau dengan aku. Nah, sembah aja aku, yang itu baru tak boleh. Selama suami memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka istri wajib mentaatinya. Jadi seorang istri dia punya hak kepada suami. Seorang suami juga punya hak kepada istri. Apa haknya? Untuk ditaati oleh istri. Kalau suami bilang A, alah dia, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau dicakap B, B lah dia. Kalau dicakap pindah, pindah lah dia. Kalau merengkang macam mana? Melawan macam mana? Cari yang lain. Karena ini adalah tanda satu orang istri solehah atau tidak. Kecuali alasannya itu memang benar menurut syariat. Alasannya dibenarkan oleh syariat. Selama dia tidak ada alasan rukhsah, keringanan untuk tidak mentaati, maka seorang istri wajib mentaati suaminya dalam keadaan apapun. Di dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa an Abdullah bin Abi Aufa qala lamma qadima Mu'ad minasyam sajada lin nabi qala ma hadza ya Mu'ad qala ataitu syam fawafaqtuhum yasjuduna li asaqifatihim wa baqariqatihim fawadittu fi nafsi an naf'ala dzalika bika faqala Rasulullah fala taf'al fa inni law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Suatu ketika, kata Abdullah bin Abi Aufa, Mu'ad bin Jabal datang dari Syam. Pada saat Mu'ad sampai kepada Nabi dari Syam, langsung sujud. Mu'ad sujud kepada Nabi. Kata Nabi, "Mahadza ya Mu'ad?" Apa mentami wahai Mu'ad? Apa-apaan ini wahai Mu'ad? Kata Mu'ad, aku
ketika di Syam melihat orang-orang Syam itu sujud kepada pendeta-pendeta mereka, kepada pembesar-pembesar agama mereka. Jadi orang-orang Syam itu sujud kepada pembesar-pembesar agama mereka, dan mereka juga sujud kepada komandan-komandan pasukan mereka. Anggota-anggota itu sujud kepada komandan. Ketika aku melihat hal ini, maka aku berpikir engkau lebih layak untuk dibuat macam itu. Engkau lebih layak lagi untuk mendapatkan kehormatan dari manusia daripada mereka-mereka itu. Karena dengan sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umat ini terselamat dari azab Allah. Kehidupan jahiliyah itu hilang karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, membawa manusia, menyelamatkan manusia dari kegelapan-kegelapan. Jadi kata Mu'adz, lebih pantas lagi jika daripada orang-orang itu. Jadi kami lebih pantas sujud kepada engkau daripada mereka. Kata Nabi, fala taf'alu, usah diperbuat macam itu. Kalaulah aku diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan manusia sujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan suami istri itu untuk sujud kepada suaminya. Kata Nabi selanjutnya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbaha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Kata Nabi, seorang suami itu, seorang istri itu tidak dikatakan belum lagi dia melaksanakan apa yang menjadi hak Allah sampailah dia menunaikan hak suaminya. Jadi kalau seorang istri itu umpamanya dia puasa sunat rajin, sholat tahajud rajin, zikirnya rajin, baca Quran rajin, ini kan menunaikan hak Allah. Kata Nabi, belum sempurna seorang istri itu menunaikan hak kepada Allah sebelum hak kepada suaminya itu ditunaikan dengan sempurna. Kewajiban istri kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum sempurna sebelum kewajiban kepada istrinya ditunaikan dengan sempurna. Jadi sangat bergantung rupanya tertunainya kewajiban seorang istri kepada Allah itu bergantung kepada tertunainya kewajiban seorang istri kepada suami-suami. Maka jangan pula seorang istri itu menyepelekan kewajiban kepada seorang suami, merasa lebih penting lagi melaksanakan puasa sunat ketimbang melaksanakan perintah suaminya. Dalam syariat itu seorang istri kalau mau puasa sunat minta izin dulu dengan suaminya. Kalau dikasih izin boleh. Tengah-tengah hari pula berubah pikiran suami, dah usah dikau puasa, maka suami lebih layak untuk ditaati. Iyalah, kalau dia dah perintah tak boleh puasa, apa boleh buat? Dah buka. Dia sedang sholat sunat umpamanya, sedang sholat duha umpamanya, sedang sholat duha, suami datang. Maka yang lebih layak untuk didahulukan bukan sholat sunatnya. Yang lebih didahulukan adalah mendatangi suaminya, menyambut kedatangan suaminya. Ini memang hak suami, kewajiban seorang istri. Bukan dia entam aja sembahyang duha tuh dengan kusuk pula, bertambah lama. Semakin suami ngundang-undang dia, semakin batuk pun menjanji. Kata dia kan, tak bisa. Kalau ada seorang suami yang memanggilnya, dia sedang baca Quran, dia sedang berzikir, dia sedang sholat sunat, maka semua itu hendaklah ditinggalkan, ditunaikan kewajibannya kepada suami, menyambut seruan suaminya. Jadi kata Nabi SAW, belum sempurna
kewajiban seorang istri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kewajiban kepada suaminya disempurnakan.